Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 784. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dunia kegelapan yang telah diciptakan oleh Raja Kegelapan berada di luar jangkauan dari tembok hitam yang menyelimuti kota dunia bawah kegelapan ini. Dan sekarang tubuh Raja Kegelapan pun melonjak. Tatapan matanya menjadi sangat tajam. Lalu dia melihat ke arah ujung dari dunia bawah kegelapan. Dia pun saat ini bisa merasakan adanya aura yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu sangat berbeda-beda telah masuk ke dalam dunia bawah kegelapan ini. Namun ada sedikit kelegaan dalam pandangan mata Raja Kegelapan karena dia bisa merasakan bahwa aura itu cukup familiar. Dan tidak lain yang dia rasakan adalah aura kelompok dari Soyen. Pada saat ini tubuh Raja Kegelapan telah diselimuti oleh awan kelabu, dan kemudian banyak makhluk-makhluk yang merupakan mayat-mayat di dalamnya bergabung dengan tubuh Raja Kegelapan ini sendiri. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Huanghu dan juga Tianhu. Mereka benar-benar ketakutan untuk kali ini. Sekalipun Raja Kegelapan telah dipisahkan dari kekuatan iblis, namun dengan kekuatannya saat ini, maka Tianhu dan juga Huanghu bukan lawannya. Jika bukan karena jubah iblis yang telah menyelimuti tubuhnya selama ini, kekuatan Raja Kegelapan pasti sudah melampaui tingkat reinkarnasi. Yang paling harus dipedulikan oleh Raja Kegelapan saat ini adalah dua orang berjubah hitam yang telah menerobos masuk ke dalam tembok dunia bawah kegelapan. Dia kali ini bisa memiliki sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Dikeluarkannya seluruh kekuatan iblis dari dalam tubuh Raja Kegelapan ini tampaknya hanya untuk membentuk jubah iblis yang paling sempurna, supaya jubah ini bisa memilih keturunan yang paling cocok untuk dirinya. Mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Raja Kegelapan. Pandangan mata dari seorang Tianhu dan juga Huanghu kali ini melihat Raja Kegelapan dengan penuh ketakutan. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan. Saat ini Raja Kegelapan sendiri sudah tidak menggunakan jubah iblisnya. Hal itu membuat seorang Tianhu kemudian mengatakan, selama kita bisa menghancurkan jubah iblis yang berada di belakangnya, maka Raja Kegelapan secara otomatis akan kalah. Ayo gabungkan kekuatan pada saat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Tianhu membuat Huanghu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua kini telah mulai membentuk sebuah segel tertentu. Kekuatan hitam yang pekat kembali dimunculkan dari dalam tubuh mereka, dan kemudian hal itu berubah menjadi busur raksasa bersama dengan anak panah raksasa. Kali ini mereka berdua pun telah langsung menarik kuat-kuat anak panah yang berada di busur tersebut. Selanjutnya Huanghu dan juga Tianhu menggigit ujung jarinya sendiri, lalu meneteskan esensi darah pada busur panah ini sambil mengatakan, "Pengorbanan darah, panggil hantu Kaisar Suci." Tanpa ragu lagi mereka langsung melepaskan anak panahnya ini, dan tujuannya bukan pada Raja Kegelapan, melainkan pada awan kelabu yang berada di langit. Kali ini kekuatan dari esensi darah yang mereka teteskan di ujung anak panah telah banyak melenyapkan hantu-hantu yang berada di dalam awan kelabu. Tidak lama kemudian, dua tetes esensi darah itu pun menyebar dalam seketika, dan kemudian sesosok hantu yang sangat besar telah menampakkan dirinya. Hal itu membuat hantu-hantu yang dimiliki oleh Raja Kegelapan cukup menggigil, dan kekuatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh hantu-hantu biasa. Menyaksikan bayangan hantu raksasa membuat pandangan mata Raja Kegelapan sedikit menyipit, dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa mereka sebenarnya memanggil Panglima Ras Suci. Itu adalah bayangan Kaisar Suci Iblis Surgawi." Menyaksikan bayangan yang besar itu membuat kelegaan muncul dalam pandangan mata Tianhu dan juga Huanghu. Mereka berdua secara spontan mengatakan, "Itu adalah Kaisar kita. Saat ini kita pasti menang." Namun Raja Kegelapan ketika melihat kepada bayangan Kaisar Suci Iblis Surgawi itu, dia hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tidak kusangka bahwa kau
seekor semut yang pada saat itu dipukuli sampai sekarat oleh klan Xiaogu beberapa kali, namun kali ini berani menampakkan diri. Jika begitu, rasakanlah kekuatan kegelapan iblis reinkarnasi. Dalam sekejap saja kekuatan iblis yang berwarna hijau tua langsung menyelimuti seluruh tubuh Raja Kegelapan, dan bahkan kekuatan iblis yang sangat jahat di dalam tubuhnya ini jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan kekuatan iblis milik Shoyan. Sesaat kemudian Raja Kegelapan mengulurkan telapak tangannya. Dia seperti mengambil sebuah kendali yang perlahan-lahan menyatukan berbagai kekuatan paling misterius di dalam tempat ini. Tidak ada emosi sama sekali dalam pandangan mata Raja Kegelapan. Yang ada hanyalah aura pembantaian tanpa akhir yang terus meluap dari dalam tubuhnya, seolah-olah serangan yang dia ciptakan tidak akan ada seorang pun yang bisa menahannya. Jubah iblis yang berada di belakang dari Raja Kegelapan pada saat ini juga memancarkan cairan hijau tua dengan kekuatan reinkarnasi yang luar biasa, ditambahkan dengan kekuatan kegelapan yang unik di dalam dunia kegelapan ini. Akhirnya, 3 kelompok kekuatan yang berbeda langsung bergabung satu sama lain. Menyaksikan hal seperti itu membuat Huang Hu dan juga Tian Hu cukup ketakutan, yang kemudian mereka mengatakan Raja Kegelapan ini pantas dia disebut sebagai orang gila sejati. Ternyata kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada apa yang kukira. Bayangan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi ketika menyaksikan 3 kekuatan telah digabungkan oleh Raja Kegelapan, seolah-olah hal itu juga membuat dia merasakan ketakutan di dalam lubuk hatinya. Di hadapan kekuatan seperti ini, tampaknya dia sangat lemah, seperti seorang bayi. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mengetahui identitas asli dari Raja Kegelapan. Tapi satu-satunya hal yang pasti bahwa dia adalah pendiri kekuatan iblis. Tanpa ragu lagi, Raja Kegelapan pun melemparkan 3 kekuatan yang telah dia gabungkan, dan kemudian fluktuasi energi yang sangat mengerikan pun menyebar dalam seketika. Hal itu pun langsung melahap bayangan Kaisar Suci Iblis Surgawi dan juga akan menuju ke tempat dari Tian Hu dan juga Huang Hu. Menyaksikan hal seperti ini membuat mereka berdua ingin kabur dari dalam tempat ini, namun secara perlahan-lahan tubuhnya telah dilahap oleh kekuatan yang sangat mengerikan dari Raja Kegelapan. Rasa takut yang luar biasa sekarang telah merembes di dalam hati mereka, dan kali ini Huang Hu bersama dengan Tian Hu tidak berdaya. Di bawah kekuatan Raja Kegelapan, mereka seolah-olah merasa hanya bisa menunggu kematian. Banyak pasukan rakyat asing yang juga telah dibawa ke dalam tempat ini. Mereka melarikan diri dengan cepat, namun detik berikutnya tubuh mereka pun terhalangi oleh awan kelabu yang berada di langit. Kali ini seluruh dunia kegelapan dalam seketika berubah menjadi keheningan. 2 penjaga yang merupakan Tian Hu bersama dengan Huang Hu dan juga pasukan besarnya telah ditelan oleh kekuatan Raja Kegelapan dan juga awan kelabu yang di dalamnya ada makhluk-makhluk iblis. Dalam sekejap, tubuh dari pasukan raja asing yang telah hancur mereka berubah menjadi gumpalan energi-energi hitam, menyerupai asap hitam yang saat ini menyebar kemana-mana untuk melarikan diri. Tapi hal itu tidak bisa dibiarkan dengan mudah. Dalam seketika, jubah iblis yang berada di belakang Raja Kegelapan mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat rakus, dan kemudian hal itu pun menyerap seluruh kabut-kabut hitam yang hendak melarikan diri tersebut. Menyaksikan adegan seperti ini bahkan membuat Raja Kegelapan wajahnya sedikit berkedut. Meskipun dia sudah tidak menggunakan jubah iblis lagi, tapi rasa sakit telah menusuk jauh ke dalam sumsum tulangnya, atau bahkan juga menembus jiwanya. Saat ini sudah tidak ada lagi hubungan antara jubah iblis dan juga Raja Kegelapan. Yang ada hanyalah seperti sebuah simbiosis atau persahabatan. Tidak lama kemudian pandangan mata Raja Kegelapan melihat pada sebuah benda berkilauan di bawah sana. Tampaknya benda ini adalah sesuatu yang telah dibawa oleh Tian Hu maupun Huang Hu. Raja Kegelapan pun kini mendekat pada benda berkilauan itu, dan kemudian dia melihat sambil berkata, "Cermin, bukankah ini merupakan cermin pencipta iblis yang berasal dari dunia iblis?" Tangan dari Raja Kegelapan kemudian mengambil cermin tersebut, lalu
dia menemukan sebuah tulisan yang membuatnya cukup terkejut pada cermin pencipta iblis ini, karena kata-kata yang dia temukan adalah Xiao Tianming, Raja Petir. Dengan melihat kemunculan dua kata ini, membuat Raja Kegelapan telah menebak sesuatu. Mungkinkah Xiao Tianming dan juga Raja Petir telah digandakan? Awalnya cermin ini berada di tangan dari seorang Xuan Hu, tapi entah kenapa seolah Xuan Hu telah menebak sesuatu, makanya dia memberikan cermin tersebut kepada Tian Hu, dan dikarenakan Tian Hu telah tewas, maka cermin ini juga tertinggal. Kita berpindah ke tempat dari Zhou Yan berada. Sekarang dia bersama dengan kelompoknya yang lain telah berusaha maju mendekati sedikit demi sedikit ke arah tembok hitam raksasa. Dewi Yaoji dan juga Raja Binatang Buas memiliki persepsi yang paling jelas. Raut wajah mereka menjadi muram untuk sementara, dan bahkan kekuatan di dalam tubuh mereka saat ini menjadi seolah-olah tidak berdaya. Hal itu membuat Dewi Yaoji kemudian mengatakan, semakin kita menuju bagian terdalam, semakin kuat ancaman dan juga penindasan dari materi gelap ini. Raja Binatang Buas juga menimpali benar. Dan di antara aura-aura yang mengerikan ini, aku juga bisa merasakan adanya aura ras jahat asing dan juga pemimpin dunia bawah kegelapan yang merupakan Raja Pluto. Pada saat bergerak, Zhou Yan juga telah menggunakan persepsi jiwanya, dan tidak sulit bagi dia untuk menemukan bahwa sebenarnya kelompok dari Zhou Yan telah diikuti oleh kekuatan kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Mereka yang dikirimkan ke dalam tempat ini merupakan ahli-ahli yang cukup luar biasa. Kerajaan malaikat telah dipimpin di bawah komando dari dua malaikat agung, yaitu Beilin dan juga Ares, bersama dengan ratusan malaikat elit. Sementara di pusat dunia manusia telah dipimpin oleh wakil pemimpin pusat dunia manusia itu sendiri yang bernama Senzi. Kekuatan yang dia bawa juga tidak bisa diremehkan. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius, lalu dia mengatakan, tunggu, sepertinya ada gelombang kekuatan iblis yang samar di depan sana. Ayo, kita segera pastikan siapa yang memiliki kekuatan iblis ini. Zhou Yan pun kemudian membawa timnya untuk melesat menuju lokasi yang dia rasakan ada kekuatan iblis. Dan itu adalah tempat pertempuran pertama antara Raja Malaikat yang terjatuh, Raja Kematian, melawan Jiu Yin dan juga Xuan Ming Tianzun. Di dalam tempat pertempuran pertama ini, mereka berempat telah mencapai tahap yang sangat intens. Pandangan mata dari Xuan Ming Tianzun melihat Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian sambil mengatakan, Raja Malaikat yang terjatuh, Raja Kematian, betapapun mengerikannya kekuatan kalian berdua, kalian tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk melenyapkan kita berdua. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mengerikan telah dipancarkan dari dalam tubuh Raja Malaikat yang terjatuh, dia masih tidak bisa melenyapkan Xuan Ming Tianzun dan juga Jiu Yin Yaozun. Akhirnya, situasi pertempuran mereka telah menemui jalan buntu untuk sementara. Namun, Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian tidak menjawab kata-kata dari seorang Xuan Ming. Tapi detik berikutnya, dari arah langit terdengar sebuah suara. Apakah begitu? Dan kenapa kalian sangat percaya diri? Suara ini telah memberikan keterkejutan kepada Xuan Ming dan juga Jiu Yin. Mereka langsung melihat ke arah langit untuk menyaksikan siapa yang telah mengatakan hal-hal seperti itu. Namun detik berikutnya sebuah kuali api kuno tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti tempat ini bersama dengan kekuatan jahat di dalamnya. Puluhan api suci berkelap-kelip dengan aura panas menyilaukan berubah menjadi simbol-simbol suci yang kemudian mengaktifkan kekuatan luar biasa dari kuali Dewa Api untuk memberikan penekanan pada Xuan Ming dan juga Jiu Yin Yaozun. Tubuh dari mereka berdua kini telah langsung dipelintir oleh kekuatan dari kuali Dewa Api yang membuat keduanya hanya bisa berteriak "Aaah!" Ketika mereka melihat ada siapa yang telah mengendalikan kuali Dewa Api ini, pandangan mata dari mereka berdua menjadi ketakutan karena sosok yang mereka lihat adalah Zhou Yan.
Selanjutnya tanpa basa-basi lagi, Soyen mengendalikan kuali Dewa Api sambil berkata, "Kuali Dewa Api, murnikan mereka untukku." Dengan kekuatan Soyen yang telah mencapai tahap awal reinkarnasi ke-9, ditambahkan dengan berkah puluhan api suci, serta kekuatan lain di dalam tubuhnya membuat kekuatan tempur seorang Soyen mencapai tingkat yang mendebarkan. Aura ilahi yang hampir menyesakkan kini telah muncul bagaikan lautan api yang luas dan menyerbu dalam kehampaan. Dari kuali Dewa Api ini membawa pengaruh yang luar biasa. Tidak lama kemudian tubuh dari Xuan Ming dan juga Jiuyin Yaosun mulai bergetar, lalu boom, hancur sepenuhnya. Sebuah asap hitam muncul dari kehancuran kedua tubuh mereka, lalu hendak melarikan diri sambil mengatakan, "Kita tidak akan bisa mati dengan mudah." Namun Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di detik berikutnya dia melambaikan tangan. Kekuatan api suci yang sangat menyilaukan kini langsung menghantam. Asap hitam tersebut membuat mereka mati sepenuhnya. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan dari kuali Dewa Api langsung memancarkan energi hisap yang luar biasa, dan kemudian hal itu menghisap seluruh sisa kekuatan jahat di dalam tempat ini lalu dimurnikan dan disalurkan ke dalam tubuh dari Soyen. Hal itu sedikit demi sedikit membuat kekuatan di dalam tubuh Soyen kembali meningkat. Menyaksikan adegan seperti ini hanya membuat Raja Malaikat yang terjatuh bersama dengan Raja Kematian di sebelahnya menelan ludah dengan penuh keterkejutan yang luar biasa. Mereka berdua telah mati-matian mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan tidak mampu melenyapkan Xuan Ming dan juga Jiuyin. Tapi seorang pemuda yang baru saja muncul hanya dalam seketika, dia mampu melenyapkan dua orang itu dengan cara yang mudah. Ini menandakan bahwa orang yang hadir bukanlah orang biasa. Melihat ke arah Soyen membuat Raja Kematian dengan tubuh yang bergetar, dia berkata, Kau, siapa kau sebenarnya?" Sementara Raja Malaikat yang terjatuh juga berkata, Kenapa kau bisa memiliki aura dari kerajaan malaikat di dalam tubuhmu?" Tatapan mata yang waspada dari dua orang ini melihat ke arah Soyen. Mereka tidak pernah mengetahui siapa orang ini. Tapi kenapa bocah yang masih sangat muda memiliki kekuatan luar biasa, bahkan juga mempunyai aura dari kerajaan malaikat? Soyen tidak ingin menjelaskan apapun. Dia hanya mengeluarkan sehelai bulu yang berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan miliknya, dan kemudian dia melemparkannya ke arah Raja Malaikat yang terjatuh. Tanpa ragu lagi, bulu malaikat yang berwarna ungu itu tiba-tiba saja menyatu dengan sayap malaikat hitam yang berada di belakang punggung Raja Malaikat yang terjatuh ini. Tampaknya memang ada kecocokan antara bulu ungu dan juga sayap malaikat hitam. Potongan bulu ungu ini adalah sesuatu yang diberikan oleh King Yuan ketika Soyen berhasil membangkitkan garis keturunan malaikatnya pada saat itu. Dan sekarang hal ini benar-benar cocok dengan sayap hitam milik Raja Malaikat yang terjatuh. Ini menandakan bahwa King Yuan memang benar-benar putri Raja Malaikat yang terjatuh. Namun, merasakan hal seperti ini, pupil mata Raja Malaikat yang terjatuh tiba-tiba saja berubah menjadi penuh kemarahan. Tampaknya dia telah salah paham dengan Soyen yang kemudian meraung dengan keras, "Dasar binatang kecil! Kau apakan keturunanku?" Aura iblis yang tersisa di dalam tubuh Raja Malaikat yang terjatuh kini telah langsung meluap. Bagaikan gunung Merapi, Tante Ernie yang seakan-akan ingin menghancurkan Soyen menjadi puluhan ribu keping. Raja Malaikat jelas mengetahui bahwa Ratu Malaikat tidak mungkin pemilik dari bulu ini, karena itu tidak akan bisa cocok dengan sayap malaikat miliknya. Dan satu-satunya hal yang paling cocok adalah garis keturunannya, dan tidak lain itu adalah anaknya bersama dengan Ratu Malaikat yang selama ini telah dia tinggalkan gara-gara insiden kerajaan malaikat diserang pada saat itu. Raja Malaikat yang terjatuh menduga bahwa Soyen telah melenyapkan garis keturunannya sehingga mengambil bulu yang berwarna ungu ini, dan sebenarnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Ketika Raja Malaikat terjatuh akan meluapkan emosinya terhadap seorang Soyen, tiba-tiba saja Dewi Cahaya Liu Yun kini telah muncul di hadapan dari seorang Soyen. Lalu dia mengeluarkan sayap malaikat berwarna putih di punggungnya sambil berkata, "Tunggu dulu, Anda adalah mantan komandan ksatria dari kerajaan malaikat yang bernama Yang Mulia Liu Ming Xuan, bukan?"
melihat Dewi Cahaya Liu Yun telah muncul, membuat Liu Mingxuan yang merupakan Raja Malaikat terjatuh ini segera mengatakan, "Orang-orang kerajaan malaikat." Kemarahan di dalam hati Raja Malaikat yang terjatuh kini segera mereda dan dia hanya bisa menatap pada Soyen dengan tatapan mata yang buntu. Kali ini Liu Mingxuan menduga meskipun dia berusaha sekuat tenaga tidak mungkin bisa melenyapkan Soyen. Tapi kenapa Soyen bisa muncul bersama dengan para malaikat ini dan bahkan dia juga memiliki bulu dari garis keturunannya? Berbagai pertanyaan kini telah muncul di dalam benak Raja Malaikat yang terjatuh. Liu Yun ketika hendak mengungkapkan semuanya kepada Raja Malaikat yang terjatuh ini, tiba-tiba saja Soyen mengatakan, "Tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan. Ayo, kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Jika tidak, dunia bawah kegelapan pasti akan menjadi semakin kacau." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian lalu menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Jika begitu, ayo ikutlah bersama dengan kita berdua." Mereka pun langsung memimpin jalan bagi kelompok Soyen untuk menuju tembok hitam di depan sana. Tidak lama kemudian setelah kepergian dari kelompok Soyen, di dalam tempat ini kekuatan inkarnasi yang besar pun tersapu dan tidak lama kemudian lubang-lubang hitam telah muncul. Beberapa aura mengerikan secara perlahan meluap yang kemudian sekelompok bayangan hitam keluar dari dalam lubang hitam itu bersama dengan seorang lelaki tua berambut putih. Lalu orang tua berambut putih ini pun berkata, "Tanah dari dunia bawah kegelapan benar-benar tempat perkumpulan yang sangat menakutkan. Di dalam tempat ini aku hanya bisa menggunakan teknik teleportasi jarak pendek." Dan tampaknya telah terjadi pertempuran yang cukup sengit di dalam tempat ini. Malaikat Agung Beilin yang juga telah berada di samping dari laki tua berambut putih itu menatap ke arah depan sambil mengatakan, "Sial, bocah itu bisa melarikan diri kembali dari kejaran kita." Pandangan mata dari malaikat Beilin kali ini telah dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Selanjutnya Beilin memberikan perintah pada malaikat-malaikat yang berada di belakangnya. "Para malaikat, dengarkan perintahku, sucikan tempat ini sepenuhnya." Mendengarkan perintah dari seorang malaikat Beilin membuat para malaikat yang berada di belakangnya pun langsung mengibarkan sayap malaikat putih mereka dan kekuatan api yang sangat menyilaukan meletus dalam sekejap, memusnahkan sisa-sisa pasukan rakyat asing dan juga kekuatan jahat di dalam tempat ini. Selanjutnya seorang pria yang tidak lain adalah wakil pemimpin pusat dunia manusia, yaitu Senshi, tiba-tiba saja berkata, "Swansun abadi, kau kejar mereka terlebih dahulu menggunakan teknik teleportasi milikmu. Jika tidak, begitu kelompok dari Soyen ini bergabung dengan pusat kekuatan dunia bawah kegelapan, aku khawatir hal ini akan sangat menyulitkan bagi kita." Mendengarkan ucapan dari Senshi ini membuat Swansun abadi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia membentuk segel di telapak tangannya lalu menghilang dalam seketika karena dia ingin mengejar Soyen. Pandangan mata dari Senshi detik berikutnya melihat ke arah Ares dan dia pun mengatakan, "Ares, jika perjalanan di dalam dunia bawah kegelapan ini gagal, aku yakin kau lebih tahu resikonya daripada diriku, bukan?" Ares pun hanya bisa menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Bisa kupastikan mereka kali ini akan mati." Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Kali ini orang-orang yang berada di belakang Soyen tampaknya telah kelelahan. Hal itu juga terlihat kepada Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian. Lalu keduanya berhenti sejenak sambil mengatakan, "Masih jauh jaraknya dari tempat ini ke dalam tembok penghalang kota dunia bawah kegelapan. Jadi, mari kita beristirahat untuk sejenak dan memulihkan kekuatan terlebih dahulu." Soyen hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Raja Malaikat yang terjatuh ini dan sambil beristirahat, pandangan mata Raja Malaikat yang terjatuh terus menatap ke arah Soyen, lalu dia memberanikan diri untuk langsung bertanya, "Anak muda, tolong katakan padaku, kenapa kau memiliki bulu yang berwarna ungu tersebut?" Soyen kemudian menimpali, "Bulu itu telah aku dapatkan dari gadis yang sangat baik dan juga menyenangkan ketika pertama kali aku datang ke dalam dunia ini."
Mendengarkan jawaban dari seorang Soyen membuat Raja Malaikat yang terjatuh masih tetap salah paham. Namun detik berikutnya Liu Yun menengahi mereka dan kemudian dia mulai memberikan penjelasan secara gamblang kepada Raja Malaikat yang terjatuh ini. Hingga pada akhirnya Raja Malaikat yang terjatuh mengetahui bahwa itu memang bulu dari putrinya. Yang kali ini putrinya itu telah menjadi Ratu Malaikat yang baru. Tidak lama kemudian langit yang berada di atas tempat Soyen dan juga yang lainnya beristirahat tiba-tiba saja bergejolak. Lalu terdengar suara seorang lelaki tua. Bencana sudah semakin dekat, namun kalian masih saja mengobrol dengan santai. Lelaki tua ini mengagumi semangat dari kalian semuanya. Tidak butuh waktu yang lama, sosok lelaki tua berambut putih yang tidak lain adalah Swansung Abadi kini telah menampakkan dirinya, membuat sebagian besar kelompok dari Soyen menjadi gelisah. Dan kemudian Raja Malaikat yang terjatuh dan juga Raja Kematian saling berpandangan satu sama lain, ketakutan menyebar dalam pupil mata mereka lalu mengatakan, "Tidak kusangka bahwa kau adalah salah satu orang yang berasal dari 3 tempat aneh, pusat dunia manusia, Swansung Abadi yang terlupakan." Orang tua ini memiliki banyak prestasi di dalam Perang Dunia Pertama ketika dia pada saat itu mencapai tingkat reinkarnasi ke-9 biasa. Namun sekarang waktu telah berlalu begitu lama, kekuatan dari orang tua ini mungkin juga telah meningkat. Swansung Abadi sambil tertawa dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa ternyata di dalam dunia ini masih ada orang yang mengenali diriku." Energi kuning muda dimunculkan dari dalam tubuh Swansung Abadi. Lalu hal itu memancarkan hawa panas seperti gelombang api. Raja binatang buas tiba-tiba melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, "Orang ini berada di puncak reinkarnasi ke-9. Pusat dunia manusia memiliki kekuatan yang luar biasa." Raja binatang buas, dia mencoba untuk menghentikan orang tua tersebut. Dirinya pun melihat ke arah Soyen dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Kakak Soyen, aku akan menahan orang tua ini, sementara kau dan juga yang lainnya cepat tinggalkan tempat ini." Namun Soyen, Cailin dan juga Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tapi." Raja binatang buas kemudian mengatakan, "Sudahlah, tidak ada tapi-tapian, cepat pergi." Soyen pun menepuk punggung dari Raja binatang buas sambil mengatakan, "Tidak, kau yang harus pergi bersama dengan yang lainnya dari dalam tempat ini. Sementara aku yang akan mengulur waktu dan menahan sementara orang tua tersebut. Dengan kekuatan yang aku miliki, mustahil bagi dirinya untuk menahanku jika aku ingin melarikan diri." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Cailin dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Soyen pun berkata, "Cepat pergi!" Dengan perintah ini membuat Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh kembali memimpin jalan. Dan kelompok dari Soyen melarikan diri dengan cepat. Melihat adegan seperti ini membuat Swansung Abadi kemudian berkata, "Apakah kalian ingin melarikan diri? Jika iya, harus meminta izin dulu dari orang tua ini." Kekuatan mengerikan langsung dilemparkan oleh orang tua tersebut. Namun tiba-tiba saja Soyen muncul dan menahan kekuatan yang telah dilemparkan. Pandangan mata dari Soyen kini melihat Swansung Abadi dengan penuh kemarahan. Lalu dia mengatakan, "Lawanmu adalah aku." Soyen melambaikan tangannya, kekuatan api warna-warni kini telah muncul di telapak tangan dari seorang Soyen ini. Alasan kenapa Soyen berani untuk menantang Swansung Abadi adalah dia ingin mencoba untuk melihat apakah kesenjangan antara kekuatannya yang berada di tahap awal reinkarnasi ke-9 dan juga di tahap puncak reinkarnasi ke-9 benar-benar bisa ditutupi dengan berkah api suci 9 warna yang dimiliki oleh Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mengalahkan Swansung Abadi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.